Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Putusnya Kepala Janinku. Cerita ini ditulis oleh Kak Meira. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Mereka pun melangkah memasuki rumah yang terbilang sangat mewah, milik Danur. Senyum terus mengembang di wajah Gendis kala ia memasuki rumah itu. Banyak pajangan dan hiasan yang tertata rapi di dalam sana. Semua yang ia lihat begitu indah dan mewah. Dirga dan Gendis tidak terlalu sederhana. Mereka pun memiliki satu motor dan mobil yang mereka gunakan. Hanya saja rumah mereka masih terbilang sederhana, masih kalah besar dari rumah Arimbi, kakaknya. Sejak dulu, Arimbi memang wanita yang sangat dimanja di dalam keluarga Wulan dan Damar. Seakan hanya Arimbi yang menjadi anak dan cucu bagi mereka. Danur, Dirga sudah datang, panggil Mirna pada Danur. Silakan duduk, jangan sungkan ya. Mereka mengangguk. Tidak sungkan kok mbak, ini kan sebentar lagi akan jadi milik kita. Hati Gendis berbicara. Tak lama, Danur datang bersama Rangga. Mereka saling bersalaman dan saling memberi kekuatan pada Danur. Namun entah mengapa, Danur merasakan keresahan saat kedatangan mereka. Karena sejak dulu, Danur tahu jika Dirga dan Gendis sangat tidak menyukai Arimbi, istrinya. Danur, semoga tabah ya, wanita masih banyak, ujar Dirga pada Danur yang membuat mata Danur seketika menohok menatapnya. Dirga, bercanda mbak, jangan dianggap serius. Kalau kamu tidak kita hibur, kamu akan terus larut dalam kesedihan. Elaknya mencoba kembali mencairkan suasana. Danur mencoba menenangkan hatinya. Mungkin memang Dirga hanya bergurau, pikir Danur. Bibi, kami ingin istirahat. Di mana kamar kami? Ujar Runia bertanya pada Mirna. Di atas, samping kanan. Runia dan Ratih mengangguk. Mereka pun meninggalkan Dirga dan Gendis yang masih mengobrol dengan sang empunya rumah. Meski perasaan Gendis sudah merasa tak sabar ingin melihat kamar yang akan ia tempati dan ingin segera memiliki segalanya. Hampir 2 jam mereka mengobrol dalam perbincangan ringan. Akhirnya Mirna undur diri untuk segera istirahat. Mirna pun meminta Gendis dan Dirga untuk segera istirahat. Karena Mirna tahu perjalanan mereka pasti melelahkan. Ya sudah, kami istirahat dulu mbak, Danur. Mirna mengangguk dan Danur hanya diam. Dari tadi ia tak banyak mengeluarkan kata-kata dan hanya diam dengan pandangannya yang sedikit kosong. Mirna, Rangga, dan Danur akan beranjak memasuki kamarnya masing-masing. Tapi Gendis dan Dirga melihat ke arah suara. Begitupun Danur, Rangga, dan Mirna. Mereka semua saling pandang, lalu berlari menuju kamar Runia. Danur dan Rangga ikut berlari melihat apa yang terjadi pada Runia, sampai ia berteriak di malam yang sudah hampir larut. Runia, buka pintunya. Ini ibu, seru Gendis pada Runia yang berada di dalam kamar. Mbak, apa Runia dan Ratih terpisah kamar? Mirna menggeleng. Ini kamar mereka. Karena kamar di sini hanya 2 kamar. Kamar Danur dan kamar ini. Gendis sedikit kesal. Lalu tak menghiraukan Mirna, ia kembali memanggil nama anaknya. Ratih, Runia, kalian kenapa? Masih hening, tidak ada jawaban. Mereka semua seolah panik karena Runian dan Ratih tidak menyauti panggilan mereka. Danur, dobrak saja pintunya. Takutnya ada apa-apa. Mirna menyarankan. Danur mengangguk. Ia pun bersiap untuk membuka pintu dengan paksa. Dan perlahan ia mendorongnya. Hingga pintu terbuka. Suasana kamar terlihat sepi dan gelap. Lampunya mati sehingga pandangan mereka berjarak. Runia, kalian sudah tidur?
tolong nyalain lampunya. Mirna mencari saklar lampu dan menyalakannya. Mereka semua terkejut melihat Rati dan Runia tengah berpelukan di pojok samping lemari dengan wajah ketakutan. Mereka menghampiri dan bertanya, "Runia, Rati, kalian kenapa?" tanya Gendis dengan khawatir. Wajah Rati dan Runia terlihat sangat pucat dan penuh keringat, membuat mereka semua heran dengannya. "Runia, Rati, nah, kalian kenapa?" Mirna mendekati dan bertanya pada kedua ponakannya. "Bibi, Ibu," Runia menangis histeris, memeluk Mirna dan Rati memeluk Gendis. Ada setan, Bibi Arimbi jadi setan," pungkasnya dengan isak tangis di bibirnya. Mata semua orang terbelalak, termasuk Danur yang langsung membulatkan mata. Ia menghentakkan tangannya dan menunjuk Runia. "Apa maksud ucapanmu, Runia? Arimbi sudah tenang. Jangan kau sebut-sebut namanya. Apalagi kau bilang dia jadi setan," sentak Danur menatap tajam Runia. Mirna mencoba meredam amarah Danur, dan Rangga menahannya, juga berusaha menenangkannya. Aku nggak asal, Paman. Tadi Bibi Arimbi ada di sana. Wajahnya hancur dan dia bawa bayi." Gendis dan Dirga terperangah mendengar kata-kata putrinya, lalu mencoba menenangkan Runia dan Rati. "Sayang, kamu pasti kecapean, jadi berhalusinasi. Bibi Arimbi sudah tidak ada. Gak mungkin ada di sini," ucap Gendis mengelus pucuk kepala Rati. "Bu, tapi beneran, tadi Bibi Arimbi berdiri di sana. Dia membawa bayi dengan kepalanya." "Sudah cukup. Jangan lagi menyebut nama istriku dan menuduhnya. Biarkan dia tenang, tanpa kalian tuduh dia dengan hal tak lazim." Danur meninggalkan kamar Runia dan Rati. Kepalanya berdenyut. Baru saja tiba sudah membuat onar, batin Danur. Mirna mencoba menenangkan Runia. Ia masih sangat syok dan ketakutan. Flashback. Runia dan Rati masuk ke dalam kamar yang disediakan Mirna. Rati yang sudah mulai kantuk memasuki kamar mandi untuk mencuci muka, dan Runia mengeluarkan barang-barang dari tasnya ke atas nakas. Tak lama Rati kembali. Mereka bertukar posisi. Runia memasuki kamar mandi. Setelah selesai, mereka duduk melihat kamar yang begitu indah, mewah, dan sangat besar. "Apa benar, Dek, bentar lagi rumah ini akan menjadi milik kita?" ujar Rati pada Runia, adiknya. "Kita lihat saja nanti. Semoga pengorbanan ayah dan ibu menumbalkan Bibi Arimbi dan bayinya akan berhasil." Rati menaruh telunjuknya di pipi Runia. Ia mengedarkan pandangannya. "Jangan sebut-sebut itu di sini. Nanti ada yang dengar." Runia menutup mulut dan berdiri dengan nyengir kuda. Tak lama, ia mematikan saklar lampu dan berjalan menuju kasur. Angin berhembus dengan bau amis dan bau busuk yang menyengat menyeruak di kamar mereka. Rati dan Runia menoleh kala jendela terbuka dengan kencang karena tertiup angin. Namun mata mereka membulat kala melihat sosok Arimbi melayang menghampiri mereka. Wajahnya pucat, membawa bayi di gendongannya. "Bibi Arimbi?" "Iya, bagaimana kalian? Senang bertemu denganku. Setelah membunuh bayiku dan diriku, kini ingin menikmati rumah dan semua harta milikku." Arimbi berkata seraya menatap tajam kedua wanita yang gemetar dan hendak menangis. Tubuhnya beringsut mundur hingga mereka sudah beradu dengan tembok di ujung lemari. "Tidak akan kubiarkan." Arimbi merubah wajahnya menjadi sangat menyeramkan. Dengan bola mata yang menghitam, bahkan tetesan darah bayi yang digendongnya sangat anyir dan bau busuk. Arimbi tertawa melihat dua wanita yang ikut dalam penganiayaannya saat melahirkan putrinya ketakutan karena ulahnya dan orang tuanya
membuat Arimbi kehilangan sang putri dan nyawanya. Arimbi melayang, menembus kaca setelah berhasil membuat kedua anak dari adik ibunya ketakutan. Itu adalah awal dari balasan yang belum dimulai. Mirna masih mondar-mandir di dalam kamarnya. Selama kepergian Arimbi dari rumah itu, ia belum pernah mengalami hal ganjil. Tapi kenapa kedatangan Dirga dan keluarganya malah menambah masalah dengan kabar yang dilihat Runia dan Rati. "Bu, ada apa?" tanya Rangga. "Pak, ibu masih gak percaya sama Runia. Masa iya dia melihat Arimbi? Masa iya Arimbi menjadi hantu?" jawabnya gelisah. "Sudahlah, Bu. Sepertinya mereka terlalu kelelahan. Jadi berpikir melihat Arimbi. Ibu kan dengar kata Danur dari awal. Arimbi sudah meninggal dan dia sudah dikuburkan. Hanya saja kita masih menunggu waktu kapan kita bisa ke sana. Karena kita saja masih kerepotan mencari jasad kakak kamu." "Bapak benar. Tapi apa, Bu? Kalaupun iya mereka melihatnya, kenapa Arimbi hanya melihatkan dirinya pada mereka? Kenapa bukan kita?" Rangga diam. Ia seolah mengiyakan apa kata istrinya. "Sudahlah, Bu. Mari kita istirahat. Sudah larut. Besok akan ada petugas kepolisian ke sini dan akan kembali menelusuri pencarian Pak Wulan." Mirna mengangguk. Ia pun merasakan tubuhnya sudah sangat lelah. Rangga mematikan lampu kamarnya dan segera memejamkan mata untuk segera pergi ke alam mimpinya. Baru saja mata Mirna terpejam, ia mendengar suara tangisan seseorang di samping kamarnya. Dari balik horden yang transparan, terlihat siluet wanita berdiri membelakanginya. Siapa malam-malam menangis? Mengganggu orang istirahat saja, gerutu Mirna. Ia pun bangkit dan beranjak dari atas kasurnya. Ia mendekati horden dan semakin dekat, semakin jelas sosok wanita berdiri di luar sana. Siapa dia? Dari pakaiannya seperti Mbak Wulan, lirihnya. Lalu Mirna membuka jendela. Terlihat Wulan meliriknya sekilas, lalu melangkah menuju samping rumah. Mirna yang sudah terlanjur melihatnya dan penasaran, membuka jendela sedikit lebar dan keluar mengikutinya. "Mbak, tunggu!" Mirna mengejar Wulan sampai berada di belakang rumahnya. Wulan masih berjalan menuju sebuah kebun yang berjejerkan pohon singkong. Mirna mengikutinya secara perlahan. Dari jarak sekitar 10 meter, Wulan menatapnya, lalu menunjukkan sebuah gundukan tanah. Tangannya terus menunjuk pada Mirna dan gundukan tanah yang berada di hadapannya. "Apa maksudnya, Mbak?" tanya Mirna. Namun hembusan angin membuat pandangannya terganggu, sehingga ia menyapu kegelapan setelah angin hilang dan kembali tenang. Mirna hendak bertanya lagi kepada Wulan, tapi Mbak Wulan, di mana?" Serunya berteriak mencari Wulan yang sudah tidak ada di hadapannya. Mbak Wulan!" Mirna terus berteriak di dalam kegelapan. Ia terus berjalan mencari keberadaan kakaknya. Namun hanya ada keheningan dan suara burung malam yang bersautan. "Bu!" Mirna merasakan pipinya yang ditepuk-tepuk dan bahunya diguncang, sehingga tak lama ia sadar dengan nafas kos-kosan dan wajah juga tubuhnya berkeringat. Mbak Wulan. Ia menatap kamar dan Rangga yang berada di sampingnya. Ia mengusap wajahnya yang basah. Mimpi yang ia alami seakan nyata, bertemu dengan sang kakak. "Ada apa? Kenapa teriak-teriak?" Aku. Bunyi telepon menggantung ucapan Mirna. Rangga meraih telepon miliknya yang bergetar di atas nagas. Terlihat nama yang sangat dikenalnya, dan langsung ia mengangkat telepon. Mirna menatap jam di dinding, sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Rasanya ia baru terlelap, namun hari sudah berganti. "Baik, Pak Joko.
Saya tunggu kedatangannya. Rangga memutuskan sambungan telepon, lalu menghampiri Mirna yang masih duduk di atas ranjang. Bu, Pak Joko akan kesini. Bu, Pak Joko akan kesini bersama beberapa penelusur lainnya. Kalau jangka 1 minggu 4 bulan tidak ditemukan, mereka akan menghentikan pencarian dan menutup kasusnya, ujar Rangga menatap Mirna. Loh, kenapa dihentikan, Pak? Bukannya hak mereka dan tugasnya mencari kebenaran sampai ketemu? Bu, kita tidak memiliki petunjuk sama sekali. Jadi kita bisa apa? Tapi Pak, sudah, kita bicara nanti. Sekarang Ibu bersiap. Mirna mengangguk, lalu beranjak dari atas kasur untuk segera membersihkan diri. Rangga duduk dengan pikirannya yang masih berbelit. Apa yang menimpa keluarganya sangat kecil. Mereka yang membunuh Wulan sama sekali tak meninggalkan jejak. Bahkan dengan kejam dan tanpa iba menyembunyikan jasadnya. Rangga menggosok rambutnya dengan kasar. Ia harus bisa menemukan jasad sang kakak. Bagaimana tanggung jawabnya jika sampai ia tak menemukan Wulan? Janji pada orang tua Wulan dan Mirna dulu semua sia-sia. Ya, Rangga adalah orang yang dipercaya oleh orang tua Mirna dan Wulan. Melihat sikap dan kearoganan Dirga, mereka tahu jika sosok anak pria yang satunya tidak memiliki watak kebaikan seperti Damar dan Rangga. Sehingga orang tua mereka mempercayakan Wulan pada Damar dan Mirna pada Rangga. Dan pesan yang singkat yang membuat Rangga harus menemukan Wulan. Apapun yang terjadi, Rangga dan Damar harus menjaga dan melindungi Wulan dan Mirna. Rangga, Damar, saya titipkan Wulan pada kalian. Jika suatu saat kalian menemukan masalah, jangan biarkan dia sendirian. Rangga, kau sebagai adik harus bisa menjaga kakak kamu. Dan kamu Damar, sebagai seorang suami, jaga dia dan lindungi dia. Jangan biarkan ia bersedih atau terluka, kata mertuanya saat itu. Kata-kata sang ayah mertua kembali terngiang. Memang Wulan adalah anak yang paling diutamakan dalam keluarganya. Seperti Arimbi saat itu, Wulan dan Arimbi bak mutiara dan permata yang begitu berharga bagi mereka semua. Sehingga menimbulkan kebencian dari satu adik yang menginginkan dirinya menderita dengan melihat kematian Arimbi dengan cara yang sangat di luar nalar. Bahkan mereka pun ikut meregang nyawa saat hendak melarikan diri dari musuhnya. Pak, seru Mirna menatap Rangga. Ibu, ngagetin aja. Bapak ini, ibu manggil udah ribuan kali kok ya diem baik. Kenapa toh Pak? Ada yang lagi difikirkan? Enggak Bu, bapaknya teringat almarhum bapak kamu yang menitipkan Wulan agar bisa menjaga dari mara bahaya. Tapi ternyata jangankan menjaga, Mas Damar saja sampai tewas di tangan mereka. Lirihnya dengan hembusan nafas yang begitu kasar. Pak, dia memang sangat menyayangi Wulan. Bahkan sampai anaknya, bagi bapak adalah permata. Dia tidak membedakan kita. Tapi itulah berharganya Pak Wulan di mata keluarga. Kalau aku punya hati kayak Dirga, mungkin sudah iri aku dengannya. Tapi beruntung kamu bisa mengerti keadaan dan memahaminya, sehingga kalian akur-akur saja dan baik-baik saja. Tentu Pak, Bapak kami selalu mengajarkan untuk selalu saling mengasihi. Karena kehilangan mereka baru kita rasakan apa artinya keluarga. Iya, dan kita sekarang merasakan itu. Ya sabar ya. Wulan menoleh pada pintu yang diketuk dari luar, lalu beranjak dan hendak membukanya. Bibi, kata ibu ada tamu, serunya dari luar. Pintu terbuka. Terlihat Ronia berdiri menatap Mirna sambil tersenyum. Siapa? Kok pagi sekali? Gak tahu Pi,
katanya dari kepolisian. Astaga, Pak, itu Pak Joko sudah datang. Pekiknya memanggil Rangga. Mirna lupa jika hari ini akan ada tamu dari kota. Karena mimpinya, ia harus kesiangan dan tak sampai menyiapkan apa-apa. Rangga pun menghampirinya dan segera keluar. Ia merapikan pakaian yang sudah ia siapkan dari bangun pagi. Aduh, kok gak dibangunin sih, gerutu Mirna. Mirna menepuk keningnya. Ia lupa jika tadi ia dibangunkan dan kesusahan karena mimpinya seakan menarik ia agar tidak terjaga. Runia meninggalkan Mirna dan membangunkan Gendis dan Dirga. Gendis yang mendengar kabar kematian Arimbi akan diusut, ia sedikit terganggu dan segera membangunkan Dirga. Apa? Ada polisi ke sini? Dirga pun sama terkejutnya. Ayo Pak, cepat. Kita harus ikut mendengar, biar tahu apa yang akan mereka lakukan, ujar Gendis. Mereka pun bersiap dan langsung menghampiri tamu, juga Mirna yang sudah berkutat di dapur. Dirga duduk di samping Rangga dan menatap Danur yang sedikit berbisik bersama pria berbadan tegap dan kembal. Mas, ada apa? Tanyanya pada Rangga. Dia petugas kepolisian yang ikut mengusut kematian Pak Wulan dan Mas Damar, saut Rangga. Loh, memangnya harus sampai pakai polisi? Kan sudah saya bilang, kita cari dengan cara kita, bukan polisi. Tapi saya ingin polisi ikut mencari. Saya akan usut tuntas dan akan menemukan di mana ibu saya sama ayah dikuburkan. Danur menyela ucapan Dirga yang ia rasa sangat tidak masuk akal. Ini rumah saya dan keluarga saya. Di sini saya yang memutuskan. Sambungnya lagi dengan sedikit tegas. Danur tahu jika Dirga memang tak menyukainya dan Arimbi. Jadi ia tahu jika Dirga tak akan membenarkannya jika Danur mencari lebih dalam soal kematian mertuanya. Terlihat Gendis yang sedikit was-was. Ia takut mereka menemukan kuburan Wulan sebelum genap 40 hari. Jika mereka menemukannya, maka ritual yang mereka lakukan akan sia-sia. Baik, kalau seperti itu Pak Danur, besok lusa saya dan tim akan kembali ke sini. Apa barang yang saya minta sudah Anda sediakan? Danur mengangguk, lalu mengambil sebuah plastik yang ia simpan di atas meja. Tidak ada yang tahu apa isi di dalamnya, karena Danur sengaja merahasiakan ini dari Dirga dan Gendis. Hanya Rangga yang tahu, bahkan Mirna pun tak mengetahui apa-apa. Selepas kepergian Pak Joko, Rangga dan Danur duduk di halaman belakang rumah. Mereka mencari tahu apakah ada keganjalan di sana atau tidak. Tidak lama terdengar suara tapak kaki mendekat. Mirna rupanya. Ia membawa nampan bersama cemilan untuk teman ngobrolnya. Juga ia ingin menceritakan suatu mimpi yang ia alami semalam. Di mana Dirga, Bu? Tanya Rangga. Sepertinya mereka tengah makan, karena tadi Gendis habis bantu ibu memasak. Oh iya Danur, bibi kamu semalam bermimpi, tutur Rangga yang membuat Danur menatapnya. Mimpi? Mimpi apa Paman? Bibi semalam, bibi bermimpi ketemu Wulan. Mbak Wulan? Lirihnya. Maksud bibi? Mirna menceritakan mimpinya semalam. Ia mengingat lagi jika semalam ia keluar dari jendela kamarnya, lalu ia menuju ke suatu tempat dan melihat. Ada apa, Pi? Ibu kamu menunjukkan sesuatu, seperti kuburan. Kuburan? Di mana? Bibi tidak tahu sebelah mana, tapi semalam Bibi mengikutinya lewat jendela kamar. Ibu masih ingat tempatnya? Mirna mengangguk. Lalu Rangga dan Danur beranjak agar Mirna menunjukkan di mana tempat semalam ia lihat. Perlahan, Mirna melihat jendela dan mengingat ia berjalan menuju halaman belakang, lalu berjalan sedikit lebih dalam saat berada di halaman belakang. Namun karena semalam ia tak melihat suasananya, Mirna lupa berada di sebelah mana ia mengikuti Wulan dan berdiri menunjukkan sebuah gundukan tanah yang seperti makam. Suara benda dari balik pintu membuat mereka menoleh dan hendak mencari tahu ada apakah di balik pintu. Terlihat dari siluet bayangan yang terkena sinar lampu.
ada seseorang di dalam sana. Buka pintunya, Bi. Mirna membuka pintunya. Tidak ada siapapun di sana. Mereka mencari dengan mengedarkan pandangan di dalam gudang yang memang langsung menembus dapur. Tidak ada siapa-siapa, Dan, ucap Mirna. Tapi saya tadi melihat bayangan seseorang di sini, jawabnya. Mirna melihat keadaan, tapi sepi dan tidak ada apa-apa. Mirna berpikir mungkin hanya bayangan dari benda terpapar sinar lampu. Mirna menggeleng, menandakan jika di sana tidak ada apapun, sehingga kembali melihat halaman yang memang Mirna lewati semalam. Anehnya, suasana sangat aneh. Padahal hari sudah semakin siang, tapi rumah itu dan halaman belakang seakan senyap dan sepi. Tidak sehangat waktu di mana Arimbi masih ada. Semalam, Bibi tidak melihat ke arah mana Bibi berjalan, ujar Danur. Tidak. Hanya di sini semalam. Mirna melihat sekeliling, entah berjalan ke arah mana dia semalam. Ya sudah, nanti kita cari tahu lagi. Sekalian besok bersama tim dan juga Pak Joko. Mirna dan Rangga akhirnya berbalik dan akan kembali ke dalam. Namun, tunggu. Mirna menghentikan langkah Randa. Ada apa? Mirna berjalan menuju sebuah sudut halaman. Tak lama ia melihat-lihat, hingga tak lama ia melihat gundukan tanah merah yang sengaja diberikan lapisan rumput. Mirna membuka rumput yang memang tidak tertanam dan hanya menempel, melihat dua gundukan tanah yang merapat. Ini, Pak, ini yang semalam dituduhkan Mbak Wulan semalam. Benar, Bi? Iya, Danur. Semalam Mbak Wulan berdiri di sini. Mereka membuka tumpukan rumput yang memang sengaja menutupi tanah kuburan. Mungkin sengaja karena tidak ingin ditemukan. Perlahan, angin berhembus menerpa wajah mereka, diiringi dengan aroma bunga melati yang menyeruak dan bau amis yang mengganggu indera penciuman mereka. Danur menatap sekeliling. Angin seolah sengaja datang menyertai, dan Danur juga merasakan ada kehampaan saat hembusan angin menerpanya. Paman, hubungi Pak Joko sekarang juga, titah Danur. Dan Rangga pun menuruti perintahnya. Danur menatap sekeliling yang hamparannya penuh dengan rumput yang memang sedikit jauh dari samping rumah, sehingga batas pagar rumahnya dan halaman belakang di mana ia menjadikannya sebagai tempat limbah sampah kini seolah menjadi tempat yang sangat menyesakkan dadanya. Sudah, mereka akan segera tiba. Lalu bagaimana? Apakah benar ini kuburan Pak Wulan? Ujarnya dengan perasaan sedikit gelisah. Rangga berharap cemas. Ia takut jika di dalam sana tidak ada apapun dan hanyalah sebuah jebakan. Enggak, Pak. Ibu yakin kakakku ada di sana. Jika benar pun, pasti Arimbi tidak akan membiarkan jasad ibu dan ayahnya menderita terlalu lama. Maksud ibu? Maksud kata-kata Bibi apa? Danur, kita jangan bodoh. Sepertinya orang yang mengubur Mbak Wulan dan Mas Damar tidak menginginkan kita menemukan keberadaannya. Bibi bisa merasakan itu. Dan meskipun begitu Bibi yakin Arimbi tidak akan membiarkan mereka terus melukai ibu dan ayahnya. Arimbi? Iya, sejak Bibi melihat Runia yang ketakutan melihat sosok Arimbi, dan Bibi pun mendapat mimpi seperti semalam. Bibi bisa menimbulkan jika apa yang dikatakan Runia memang nyata. Arimbi pasti datang dan akan menemukan pelaku yang sudah menyakitinya. Sudahlah, Bi. Arimbi sudah tenang. Mana mungkin. Permisi, Pak. Suara seseorang menghentikan ucapan Danur. Pak Joko dan beberapa anak buahnya sudah datang. Ada apa, Pak? Meminta kami datang. Apa menemukan suatu petunjuk? Ini, Pak. Kami menemukan tanda yang sepertinya kuburan. Kuburan? Benarkah? Cobalah dilihat atau gunakan barang yang saya berikan tadi pagi, Pak. Mungkin bisa membantu. Barjo, keluarkan si Tumang, ditanya pada pria di belakangnya. Siap, Dan. Barjo menuju mobil pickupnya, lalu mengeluarkan anjing pelacak dan membawanya ke hadapan Joko. Joko mengeluarkan kresek yang diberikan Danur tadi pagi, lalu memberikan pada Tumang dan menciumnya.
lalu dengan cepat meminta Barjo membawanya untuk segera menghirup dan melacaknya. Si anjing pun berjalan mencari arah bau yang ia cium dan berhenti pada gundukan tanah yang tertutup rumput. "Gali cepat," detak Pak Joko dengan tegas, melihat Tumang yang terus menggonggong dan terus mengajak gundukan tanah. Dengan cepat Rangga mengambil cangkul, lalu membantu para bawahan Pak Joko menggali tanahnya. Danur dan beberapa pria lainnya pun ikut membantu. Hingga beberapa waktu ada sebuah kain terlihat dari dalam sana. "Mbak Wulan," pekik Mirna, melihat kain yang ia kenal adalah pakaian Wulan. Tak lama, Dirga, Gendis dan kedua anaknya tiba kala mendengar keramaian di belakang rumahnya. Mereka kaget melihat para polisi juga Danur dan Rangga telah menggali tanah kuburan Wulan. "Mas, gimana ini? Mereka menemukan kuburan kakak kamu dan suaminya," bisik Gendis. "Aku juga bingung. Bisa gawat kalau begini. Sia-sia kita melakukan ritual." Keduanya saling berbisik dengan tubuh sedikit menegang. Apa yang akan terjadi jika Danur dan Mirna tahu bahwa yang membunuh Wulan, Damar, dan Arimbi adalah keluarganya sendiri? Apakah masih ada kata yang masih mengingatkan antara persaudaraan mereka? Atau bahkan menimbulkan satu masalah yang akan membuat Dirga dan Gendis menyesali perbuatannya? "Mbak, ada apa ini?" ucap Gendis berpura-pura seraya menenangkan detak jantungnya yang seolah berpacu lebih cepat. "Ini kuburan Mbak Wulan. Semalam Mbak bermimpi didatangi dia dan menunjukkan tempat ini. Setelah tadi kita mencari, akhirnya kita menemukan ini." "Ya ampun Mbak, yang sabar ya." Gendis berpura-pura kembali memeluk Mirna dengan wajah sedih dan sendu. Begitupun kedua anaknya yang melihat galian tanah semakin menunjukkan mayat Wulan. Tubuh mereka gemetar mengingat bagaimana mereka malam itu melakukan kejahatan pada bibi tertuanya. "Rat, benarkah itu bibi Wulan?" Runia bertanya dengan bibirnya yang bergetar. Melati mengangguk. Entah apa yang mereka rasakan melihat Danur yang sudah memangku tubuh Wulan yang dalam keadaan berlumuran darah dan luka sayat di tubuhnya. "Oi cepat, bantu Pak Bima mengangkat Pak Damar," perintah Pak Joko lagi. Beberapa pria yang lain ikut membantu dan mengangkat Pak Damar. Keadaannya sama mengenaskan. Tubuhnya bersimbah darah, juga luka sayatan di tubuhnya. Bahkan lebih mengerikan karena lehernya ikut patah. "Astagfirullah, Mbak Wulan. Ya Allah, kejam sekali mereka," rintih Mirna melihat keadaan kedua kakaknya. Dirga mendekati Danur dan Rangga. Kekesalan masih kentara, namun ia harus menjaga sikapnya di depan kedua kakak iparnya. Namun Dirga yang berada di samping kiri melihat sesuatu di genggaman tangan Wulan, sebuah kalung. Lalu Dirga mengambil dan menyembunyikannya. Ia kenal dengan kalung itu karena memang miliknya. Ia ingat kalau Wulan terkena satu tempakan dirinya. Wulan meraih dirinya dan langsung mendapat satu pukulan darinya. Ia pun masih ingat rasa panas kala Wulan menamparnya malam itu. Hingga dengan kesal ia menembaknya, lalu menghabisi mereka. "Aku berjanji pada kamu, Pak. Aku akan menemukan mereka yang sudah melakukan ini padamu. Orang tuamu mempercayakan kamu kepadaku. Bahkan dia sangat percaya jika aku dan Damar akan melindungi kamu. Tapi nyatanya aku tak bisa melindungi kamu di saat kamu dan Mas Damar perlu kamu. Kekejaman mereka akan perbuatannya tidak akan mendapat ampun. Aku yakin cepat atau lambat mereka akan kutemui. Demi istri dan kedua orang tuaku, aku bersumpah tidak akan memberikan sedikit pun kata maaf dan ampunan pada mereka. Mereka yang sudah membuatku kehilangan anak dan istriku, bahkan membunuh orang tua yang sangat kami cintai." Timpal Danur dengan mata berkaca dan merah menahan amarah. Keduanya saling berteguh dalam rasa sakit dan dendam mendalam. Amarah melihat orang yang ia cintai tersakiti adalah sebuah luka yang amat perih. "Ah, tidak, jangan, bibi sudah mati." Mereka menoleh dengan wajah memerah, mendengar suara yang menjerit di belakangnya, dan rupanya mereka
melihat Runia dan Ratih ketakutan melihat mayat Wulan dan Damar saat berada di hadapan mereka. Gendis yang memeluk Mirna pun langsung menghampirinya, lalu bertanya, "Runia, Ratih, ada apa?" Tanya Gendis tak mengerti. "Bu, itu pipi matanya ngeliatin kita, Bu. Dia... Sudah, pipi kamu itu gak liatin kamu. Kamu lihat, jangan ngada-ngada, Runia." "Ibu, pipi marah sama kita." Runia dan Ratih masih melihat kalau Wulan menatapnya dengan wajah kesal dan marah. Namun mereka melihat Wulan sudah tidak berdaya. Bahkan tubuhnya sudah hampir membusuk. "Sudah, kamu kembali ke kamar. Jangan bikin rusuh." Titah Gendis pada kedua putrinya. Dirga merasa ada yang aneh dengan tingkah Runia dan Ratih. Sepertinya ada sesuatu yang memang membuat keduanya histeris. Mirna dan Rangga sibuk membantu para polisi membawa jasad Wulan dan Damar. Tidak ada waktu untuk mengurus Runia dan Gendis. Danur menyiapkan tempat dan memberitahu warga akan ketemunya mayat Wulan, sehingga dengan cepat warga dan tetangga mengetahui kematian Wulan dan Damar yang sangat tragis. "Ya Allah, kejam sekali mereka, menyiksa sampai membunuh Wulan dan Damar," seru seorang ibu muda. "Bu Tika, kata Bu Yuli, mayat Wulan dan Pak Damar sangat mengenaskan. Apa benar?" Tanya Bu Rizky. "Kita lihat aja ya, Bu." Tapi apa Mak Karsim ditemukan? Karena Mak Karsim pun ikut menjadi korban karena sudah membantu mereka. "Belum tahu, nanti kita lihat saja di sana." "Iya, benar-benar gak punya hati orang yang menumbalkan wanita hamil, bayi dan keluarganya itu ya. Katanya tumbal seperti itu karena ia ingin kaya," sambung Bu Fitri. "Ya Allah, kecil sekali ya, demi harta sampai ngorbanin nyawa orang." Bisik-bisik tetangga terus ramai memenuhi desa Mekarwangi. Mulut ke mulut menyayangkan nasib yang menimpa keluarga Wulan dan Danur. Wulan ikut menjadi korban karena mencoba menyelamatkan sang putri. Namun naas, putri dan cucunya pun tak bisa ia pungkiri. Kematian anak dan cucunya nyata jelas di depan mata Wulan dan Danur. Di rumah Danur, polisi tengah kembali menggali mencari mayat Mak Karsim. Karena Mak Karsim seorang dukun beranak yang sedikit banyak mampu memahami dalam ilmu gaib, sehingga dengan kejam mereka membunuh Mak Karsim, orang yang tidak tahu apa-apa. "Pak, ketemu!" seru Pak Agung. "Robi, cepat bantu mereka," minta Pak Joko. Mereka semua merasa senang karena mayat yang dikuburkan dengan cara disembunyikan akhirnya ditemukan. Meski rasa pilu itu kini semakin mencuat karena keadaan mayat yang sama-sama tragis. Luka sayatan di tubuh juga leher yang patah membuat semua orang merasa ngeri. Banyak yang menangis melihat mayat-mayat ditemukannya polisi. Dan mereka tahu Wulan dan Damar dan Mak Karsim adalah orang yang sangat baik. Wulan adalah wanita yang sangat ramah. Begitupun Damar, dia adalah pria yang selalu memberikan bantuan pada semua warga yang sangat membutuhkan, dari ekonomi dan pekerjaan, sehingga banyak warga yang memang mampu ikut kerja di pabrik tekstil miliknya. "Ya Allah, Mak Karsim," bekik Mirna. Semua orang ada yang ikut histeris melihat keadaan mayat yang sangat menyedihkan. "Mari kita urus semuanya. Saya sudah menyiapkan semuanya. Juga saya sudah menghubungi keluarga Mak Karsim untuk segera ke sini." Danur meminta mereka membantu untuk membawa mayat orang tua dan Mak Karsim ke dalam rumah. Bahkan dia sudah menghubungi keluarga Mak Karsim, karena jika tidak akan banyak yang akan salah sangka dengannya, seperti saat dia tiba di desa. Semua orang dan keluarga Mak Karsim sudah berkumpul. Danur bertanggung jawab atas semua biaya kematiannya. Bahkan Mak Karsim tak dibawa pulang karena keadaannya tidak memungkinkan, sehingga mereka menurut kala Danur meminta agar diurusi semuanya di sana. "Mas Danur, lalu di mana Rimbi?" tanya Bu Indah selaku ketua RT. "Bu, istri saya sudah tenang. Saya menempatkannya dengan layak. Jika semua sudah selesai urusannya, nanti keluarga akan saya bawa. Tapi tidak sekarang,
karena saya harus menyelesaikan urusan saya, mencari tahu pelaku yang sudah dengan kejam menumbalkan istri dan bayi saya. Baiklah, maaf, saya tidak bermaksud. Ya sudah, saya ikut berbelasungkawa. Kamu yang sabar, semoga mereka semua segera ditemukan. Semua orang sibuk berduka. Bahkan, ada yang dengan senang hati mengaji memberikan doa untuk mereka yang sudah tiada. Namun berbeda dengan adik Wulan, Dirga dan Gendis. Mereka seolah tak merasa sedih dan bersikap biasa saja, membuat perhatian orang tertuju kepadanya. Bu, kok lihatlah, si Gendis sama si Dirga itu. Mereka kayak ndak ada sedih-sedihnya begitu. Malahkah orang terlihat kesal? Ujar seorang ibu berbisik pada Bu Nania. Iya ya, kok dia kayak kesal begitu? Lihat aja muka si Dirga itu, masam begitu. Sudah, biarkan saja. Mungkin memang ia sengaja terlihat kuat. Itu kan lebih baik, Bu, daripada kita menangisi mereka yang sudah pergi. Akan semakin membuat beban. Ya, tambah kuat juga nggak begitu, Bu. Ini kok sepertinya dia nggak terlihat berduka. Sudahlah, ayo kita teruskan ngajinya. Jangan sampai dia dengar kita membicarakannya. Mereka semua menunduk, karena sepertinya Gendis tengah memperhatikan mereka. Sehingga Bu Nania kembali mengingatkan agar mereka segera meneruskan membaca Yasin tanpa menghiraukan sikap Dirga dan Gendis. Petir menyambar, kilatan cahaya saling menyatu, membuat langit yang cerah terlihat mendung. Warga yang baru saja selesai menguburkan jenazah harus segera mungkin kembali, karena hujan sepertinya akan segera turun. Bu, ayo kita segera pulang. Hujan akan segera turun. Rangga mengajak Mirna untuk segera pulang, karena cuaca semakin terlihat gelap. Ibu masih ingin di sini, Pak. Bi, ayo kita pulang. Cuaca sudah sangat mendung. Bibi harus ikhlas dan tabah agar ibu dan ayah tenang di sana. Iya, Mbak, ayo pulang. Keburu hujan ini, mana banyak petir lagi. Sambung Gendis dengan ketus. Danur dan Rangga merasa heran karena sikap Gendis sekilat itu berubah. Setelah menemukan kuburan Wulan, Gendis terlihat sangat kesal dan seakan tak menyukainya. Dirga pun sama halnya. Mereka seolah tak bisa menyembunyikan kekesalan karena usaha mereka gagal karena Mirna menemukan kuburan Wulan sebelum waktunya. Ya sudah, Mbak, aku pulang duluan saja. Kasihan Runia sama Ratih di rumah sendirian. Mereka sangat takut sama suara petir. Ayo, Bu, kita pulang. Rangga kembali membujuk hingga akhirnya Mirna luluh dan mengikuti Rangga untuk segera pulang. Mereka semua berjalan perlahan karena gerimis mulai membasahi bumi. Suasana pemakaman sangat sepi. Kabut mulai menutupi pandangan. Danur yang masih tak menyangka akan apa yang terjadi menghentikan langkahnya. Perlahan ia mengedarkan pandangan ke arah pemakaman dengan pandangan sedikit terhalang karena kabut yang begitu tebal. Danur menatap kuburan Wulan dan Damar yang baru saja ditinggalkan beberapa meter. Pandangannya kembali berbahaya karena netranya yang berkaca-kaca karena menganak sungai. Semoga kalian semua tenang di sana. Lirik Danur lalu mengusap kedua pipinya. Ia hendak berbalik dan kembali melanjutkan langkahnya untuk pulang. Namun pandangannya menangkap sesuatu yang samar karena terhalang kabut di depan sana. Ia mengusap wajahnya agar sedikit jelas melihat siapa yang berdiri di samping makam ayah dan ibunya. Hingga perlahan, Danur kembali berbalik dan melangkah menuju makam. Dengan langkahnya yang sengaja tak ia berikan suara, Danur mencoba melihat lebih jelas sosok wanita yang berdiri di sana. Siapa dia? Danur! Suara seseorang membuatnya menoleh. Rangga melihat Danur yang tengah berjalan menuju makam kembali, berbalik dan mendekatinya. Lalu bertanya, kenapa dengan dirinya yang masih diam di sana? Itu saya. Ada apa? Ayo,
Hujan keburu deras. Rangga mencoba membawa Danur kembali dan membuat Danur yang hendak menghampiri sosok wanita itu urung. Ia masih melihat dengan jarak yang semakin jauh. Ia melihat siluet wanita yang berdiri di samping makam Wulan dan Damar. "Ada apa, Danur?" Mirna bertanya kalau Danur yang masih memperhatikan kuburan orang tuanya. "Bibi, apa kamu tidak melihat ada orang berdiri di sana?" tunjuk Danur. "Siapa? Gak ada siapa-siapa di sana. Hanya kabut yang semakin tebal dan menghalangi pandangan. Tapi saya melihat ada seseorang di sana. Seorang wanita." "Wanita? Tidak ada siapa-siapa. Sudah kita pulang. Nanti repot kalau hujan semakin deras." Rangga menimpali. Akhirnya Danur pun melangkahkan kaki mengikuti paman dan bibinya. Meski hatinya merasa memang ada orang yang memperhatikan dia, hanya saja Danur tak melihat wajahnya. Di lain tempat. "Apa ini, Mas? Kita gagal," seru Gendis di dalam kamar. Ia tengah mengobrak-abrik kamarnya karena merasa kesal terhadap Mirna yang sudah mengganggu rencananya. "Sudahlah, diam. Jangan sampai mereka dengar perkataanmu, Gendis. Bisa semakin bahaya kalau mereka tahu." "Tapi aku kesal. Sia-sia kita membunuh mereka." "Kenapa kau yang lebih terobsesi, Gendis? Bukannya kemarin kau ketakutan dan menolak?" "Itu kemarin. Sekarang aku sudah tahu rumah ini mewah dan sangat megah. Siapa yang akan menolak? Perusahaan yang mereka kelola saja sangat bagus dan pasti banyak uangnya." Dirga semakin merasa kesal. Apa yang dikatakan Gendis ada benarnya. Mereka sudah merasa nyaman tinggal di rumah itu. Bahkan melihat kemewahan, matanya semakin buta. Lalu bagaimana kita ke depannya? Gimana dengan Nyai Arum nanti? Assalamualaikum. Suara seseorang membuat Dirga terdiam. Ia menajamkan telinganya. Siapa itu? Bukan Mirna yang datang. Dirga mengedikan bahu, lalu berjalan hendak membuka pintu. Waalaikumsalam. Dirga terkejut kalau sosok yang ada di hadapannya bukan Mirna atau tetangganya. Tantri? Anggi? Iya, Paman. Ibu dan Bapak ada. Dirga mengangguk. Pandangannya tak lepas dari tubuh Tantri yang terlihat berisi. Perutnya membuncit seperti orang yang tengah hamil besar. Maaf, Mbak Mirna masih di jalan. Kami baru pulang dari pemakaman." Dirga menyusul Tantri yang hendak duduk di kursi. Lalu Tantri menampakkan wajah sedih. "Sabar, sayang." Anggi mencoba menenangkan istrinya yang terlihat sedih mengingat ibu dari kakak sepupunya Tiada. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ibu, Bapak, Tantri, Anggi, kenapa kalian kesini, Nak? Kenapa kalian kesini, Nak?" Mirna memeluk sang putri, yang memang Mirna pun sudah sangat merindukannya. "Loh, Bu, kami ingin mengucapkan turut berduka cita pada Mas Danur. Iya kan, Mas?" ucapnya seraya menengok Anggi. "Iya, Bu. Masa kita gak kesini, padahal lagi berduka?" "Seharusnya kalian gak kesini, biar nanti Mas dan Bibi yang datang ke desa Tugu," timpal Danur yang melihat Tantri dan suaminya ada di ruang tamu. "Gak apa-apa, Mas. Kami juga sekalian akan ikut membantu di sini." "Tidak boleh. Kamu harus cepatnya pergi. Kamu tidak boleh di sini." Danur berucap sedikit bergetar. Ia trauma mengingat kejadian yang menimpa istrinya. Pandangannya menatap tubuh Tantri. Ia tak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. "Loh, kenapa, Mas?" "Sudah, Nak Danur. Biarkan Tantri di sini sementara waktu. Bibi juga rindu dengannya." "Iya, Mas. Aku rindu sama ibu dan bapak. Mas, aku diusir?" sambung Tantri. Hanya dia melihat sikap Danur yang ia pikir sangat aneh.
seolah Danur tengah ketakutan dan sangat gelisah. Bukan mengusir, tapi demi kebaikan kamu dan bayi kamu, saud Danur tegas. Loh, emangnya ada apa dengan bayi kami? Tantrik bertanya lagi karena ia tak mengerti dengan apa yang dikatakan Danur. Sudah. Nah Danur, Paman minta biarkan Tantri di sini beberapa waktu. Paman yakin kita bisa menjaga dia. Danur merasa gelisah. Melihat kandungan Tantri yang semakin membesar membuat rasa traumanya semakin kuat. Meski sebenarnya benda yang pernah ia temukan sudah ia berikan pada Nek Asih, tapi ia tetap tak ingin adik sepupunya merasakan hal naas seperti istrinya. Bi, saya mohon selama di sini, siapapun, jangan biarkan dia sendirian. Jangan biarkan orang lain masuk ke dalam kamarnya. Cukup kalian yang boleh masuk. Tidak ada yang boleh lagi masuk selain Bibi, Paman dan suaminya. Tukas Danur membuat Dirga dan Gendis melotot. Loh, memangnya kenapa Danur? Apa kami ini orang jahat sampai kami dilarang? Gendis menghampiri Danur dengan mimik wajah penuh tanya. Saya hanya menjaga dan tidak ingin hal buruk kembali menimpa keluarga saya. Apa yang terjadi pada Arimbi, cukup dia dan kami yang merasakannya. Danur berkata dengan sedikit tekanan. Lalu ia pergi meninggalkan semua orang. Mirna pergi membawa Tantri bersama suaminya menuju kamar di dekat ruang tamu bersama Anggi yang harus ketat menjaga Tantri, meski ia masih merasa tak mengerti dengan keadaan di rumah kakak sepupunya. Waktu sudah terlihat gelap. Runia tengah merasakan perutnya yang keroncongan karena isi rumah masih berduka, sehingga Mirna tak menyiapkan makanan untuk orang rumah. Mirna hanya memasak untuk Tantri dan Anggi karena Danur melarangnya mengerjakan pekerjaan rumah sendirian. Ya ampun, Bibi masak hanya untuk si Tantri saja, rutuk Runia. Lalu ia membuka kulkas. Hanya ada telur, mie rebus, dan sayuran. Lalu ia mengambil telur dan mie untuk makan malamnya. Runia menyalakan kompor, namun angin dari jendela di hadapannya sedikit berhembus, membawa aroma anyir dan bau tak sedap yang menusuk hidung Runia. Ia celingukan, mencari bau yang memang sangat menyengat. Sebuah benda jatuh di hadapannya. Runia pun kaget kalau melihat daging di dalam mangkok di sampingnya. Ia melihat daging yang masih merah dan penuh dengan darah, tapi baunya sangat amis dan anyir yang membuatnya sedikit mual dan ingin muntah. Daging, kau baru lihat ya? Perlahan, Runia mendekati mangkok yang terlihat sebuah daging merah berukuran sedang atau sekitar 1 kilo. Namun, Runia dibuat penasaran kalau daging di dalam mangkok itu bergerak seolah berdenyut. Warna merah darah begitu pekat. Runia hendak menyentuhnya, namun Ibu! Runia terkejut kalau daging di dalam mangkok itu adalah sebuah hari-hari bayi. Bahkan masih jelas tali dan gumpalan dagingnya yang sangat memerah dan gumpalan daging yang membiru. Runia perlahan beringsut dengan tangan gemetar. Tiba-tiba lagi ia berteriak kalau sebuah tangan menyentuh lengannya. Runia, kamu kenapa? Teriak-teriak seperti di hutan. Hah? Gendis datang dengan wajah datar dan bertanya pada anak gadisnya. Ibu. Runia memeluk Gendis, namun tubuh Gendis terasa dingin dalam dekapannya. Ibu, kenapa badan ibu begitu dingin? Apa ibu tengah sakit? Ujar Runia yang masih memeluk Gendis. Namun Gendis diam tak menjawab pertanyaan Runia. Runia menyeka air matanya dan melerai pelukannya pada Gendis. Ia berkata, Bu, tadi di sana ada daging, tapi itu bukan daging, Bu. Itu hari-hari bayi. Ucapnya menceritakan apa yang ia lihat. Namun ekspresi Gendis hanya diam dengan tatapan datar. Runia membawanya pada tempat di mana ia melihat daging itu di dalam mangkok. Ini Bu. Runia terkejut jika daging itu tiba-tiba hilang dan tidak ada di tempatnya. Ia melihat-lihat ke semua tempat dan wadah, tetap tidak ada sama sekali. Hingga ia menghampiri Gendis yang diam berdiri
tanpa berkata sepatah kata pun. Bu, kenapa ibu diam saja? Runia masih sibuk mengedarkan pandangan mencari mangkok berisi daging. Ia pun kerasa kesal karena Gendis sama sekali tak berbicara. Hingga akhirnya Runia menghampiri Gendis dan melihat wajahnya. Namun wajah Runia seketika memucat kalau pandangannya persis tatap dengan Gendis. Runia semakin terkejut kalau melihat Gendis yang tiba dengan wajah memakai masker. Ia melihat Gendis yang sejak tadi bersamanya. Namun di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Loh, ibu, kamu kenapa sih? Ibu dengar berisik banget. Ada apa? Ibu, tadi ibu di sini. Gendis mengernyitkan dahi. Sudah, kamu ini bikin pusing terus kerjaannya. Gendis tak menghiraukan Runia, lalu berlalu meninggalkannya. Runia yang syok dan terkejut juga tubuhnya gemetar, seketika menangis dan lari. Ibu, tunggu! Runia lari ke dalam kamar dan terlihat Ratih yang sudah bersiap untuk tidur terkejut melihat Runia yang lari dengan wajah sembab. Loh, kenapa kamu? Tanya Ratih. Kak, di dapur ada ibu dua, lirihnya. Ratih melongo dengan bibirnya yang menganga. What? Dua? Kamu ngikut atau ngelindur nih ya? Aku serius, ibu ada dua. Mana ada, ibu itu cuma satu Runia. Tapi tadi, sudahlah aku ngantuk, ganggu aja. Kak, tapi Ratih tak menggubrisnya. Ia kembali merebahkan tubuhnya dan menutup seluruh tubuh dengan selimut. Namun Runia masih dalam keadaan syok. Ia kebingungan karena rasa takutnya yang masih melekat. Ia menatap sekeliling, ada rasa takut yang kian menyergap, sehingga membuatnya ikut masuk ke dalam selimut dan ikut menutup tubuhnya. Di dalam kamar lain, Tantri dan Anggi tengah bersenda dengan Mirna yang masih melepaskan kerinduannya pada Tantri yang memang hanya anak satu-satunya. Tidak, Mirna memiliki anak pria, dan anak perempuannya hanyalah Tantri. Ia memiliki dua putra lainnya yang menjadi kakak Tantri. Tantri sangat disayangi oleh Mirna dan kedua kakaknya, termasuk Rangga. Tidak seperti Damar dan Wulan yang hanya dikaruniai satu putri, yaitu Arimbi. Dan bahkan nasibnya sangat naas dan tragis karena harus meregang nyawa dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ibu, rumah ini terasa sepi tanpa Mbak Arimbi, lirih Tantri yang menatap sekeliling. Tantri teringat akan keramaian di rumah itu, karena setiap saat ia berkunjung, Arimbi selalu menyambutnya hangat. Iya, kamu benar, Tri. Rumah ini sangat sepi tanpa dia. Seharusnya rumah ini tengah ramai suara tangis bayi. Tapi, apa yang terjadi sebenarnya pada Mbak Arimbi? Kenapa Mas Danur begitu trauma? Bahkan, dia sangat khawatir dengan kandunganku. Tanya Tantri penasaran. Mirna ragu untuk menceritakan. Ia menatap lekat manik kecoklatan milik Tantri dengan penuh kesedihan. Iya, Bu. Katakan, biar kami tidak berpikir yang macam-macam, dan Anggi akan waspada jika ada sesuatu yang terlihat bahaya untuk kandungan Tantri. Timpal Anggi. Mirna pun menarik nafasnya dengan kasar. Lalu dengan menutup mata, akhirnya ia membuka mulut dan mulai berbicara. Mbakmu saat itu akan melahirkan. Dokter menyarankan agar ia dibawa ke rumah sakit besar karena ada kelainan dari sang bayi dan ibunya. Dokter di sini tidak sanggup karena terlalu besar resiko jika dipaksa melahirkan di sini. Tapi saat itu, Arimbi merasakan kontraksi yang hebat tiba-tiba. Ia kesakitan di tengah derasnya hujan. Semua keluarga kebingungan karena tak memungkinkan membawa kendaraan saat hujan lebat dan guntur yang saling bersautan. Sehingga Paman Damar terpaksa mencari dukun beranak dan membawa Mak Karsim. Ia pun menolak awalnya, namun permohonan Damar membuat Mak Karsim pun mengikutinya.
Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.